Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Yuida Zahra dan rekan saya Bima Sakti. Saya Iqbal Halik. Saya Alif Mastul Amaliomi. Baiklah, kami akan berdiskusi menjawab pertanyaan pemantik dari topik 4, ruang kolaborasi, materi eksplorasi nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan pertama yaitu, apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 yang akan dijawab oleh Saudara Bima Sakti. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu ada beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan relevansi identitas dan entitas Pancasila dan penerapannya pada saat sekarang ini. Mungkin pertama yang pasti bisa dilakukan adalah dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran yang akan membantu para guru untuk dapat mendapatkan informasi terkait peserta didik tersebut. Mungkin selain itu adanya sebuah kegiatan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila tentunya akan membantu peserta didik dalam menghayati identitas Pancasila itu sendiri. Seperti kegiatan berdoa bersama sebelum memulai pelajaran merupakan salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan dan mengacu kepada profil Pancasila tersebut. Lalu hal yang diterapkan apabila guru bisa mengetahui esensi dari profil pelajar Pancasila dan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan memahami perubahan tersebut, maka guru bisa mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, ketika peserta didik bisa menghayati identitas yang mereka miliki, yaitu identitas Pancasila, maka cita-cita pendidikan di mana peserta didik tidak hanya baik dalam segi kognitif, namun juga dalam segi perilaku. Dan hal tersebut mungkin bisa dicapai. Tentunya mungkin tidak mudah, tetapi ketika kita dulu mau berusaha terus mempelajari hal tersebut dengan menerapkannya di sekolah, mungkin hal tersebut akan bisa tercapai dengan mudah. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Dan pertanyaan 1 saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berarti hal yang dapat dilakukan terkait dengan relevansi identitas dan entitas Pancasila ini yaitu dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi di kelas, penting bagi guru untuk mengetahui karakteristik dari siswa tersebut. Kemudian kegiatan berdoa bersama sebelum memulai pelajaran merupakan salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan dan mengacu pada poin profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan saudara, baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan pada abad ke-21 yang akan dijawab oleh Saudara Iqbal. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurul. Di sini saya mencoba menjawab bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik abad ke-21, yaitu cara mewujudkan profil Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta didik apa itu profil pelajar Pancasila, dan selalu menerapkan dan menitik beratkan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Dalam seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang baik dan kondusif dan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Adapun contoh penerapan profil pelajar Pancasila adalah dengan memutar film dan menceritakan inspirasi dalam kegiatan pembelajaran, bagikan motivasi yang bisa membangkitkan semangat bagi peserta didik, dan selalu menanamkan kebiasaan positif kepada peserta didik seperti kegiatan gotong royong, piket, dan lainnya. Itulah kembali saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, dapat disimpulkan cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik, yaitu dengan memberitahukan bagaimana profil pelajar Pancasila itu. Kita menanamkan pada siswa untuk bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada proses pembelajaran itu sendiri, ya kan? Baiklah, selanjutnya selain itu, hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik di abad ke-21 ada beberapa perwujudan, yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudara Alik. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Jaya. Ada beberapa nilai dalam profil Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, itu kan mengacu pada sila pertama. Nah, di situ seperti contohnya sudah disebutkan oleh Saudara Bima tadi, berdoa sebelum melakukan pembelajaran, dan juga pelajar memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terus berkebinekaan global, dalam hal ini berarti pelajar harus mampu memperhatikan nilai-nilai luhur, kreatif lokal, dan identitas bangsa seperti identitas dalam bahasa Indonesia seperti itu. Terus dalam bergotong royong masuk mengacu pada sila keempat, ya. Dalam bergotong royong siswa mampu bekerja sama agar bisa tuntas dengan cepat dan lancar, merupakan cermin dari identitas masyarakat Indonesia. Terus mandiri, dalam kemandirian berarti setiap peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dijalani. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis menunjuk kepada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, menganalisis, mengevaluasi dengan berpikir positif. Terus pada nilai selanjutnya kreatif. Peserta didik mampu menuangkan ide-idenya dengan dampak yang positif. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya kembalikan ke Saudari Zahra. Baiklah, berarti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ada beberapa hal, yaitu seperti kita menerapkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu kan Saudara Alik. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.